Shalom adik-adik. Shalom. Aduh, lepas ya ini. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita di hari Minggu ini. Mari adik-adik, sebelum memulai ibadah kita persiapkan hati kita ya. Kita persiapkan seluruh jiwa kita, pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita benar-benar fokus menyembah nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita akan angkat satu pujian yang mengatakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat
Amin. Sekali lagi kakak mau siapa ya? Sapa ya? Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nah, kakak punya satu yel nih. Kalau misalnya nanti kakak tanya bagaimana kabarnya, semuanya jawab dahsyat. Tuhan Yesusku luar biasa. Bisa ya? Kata-katanya. Bisa dong. Bagaimana kabarnya? Dahsyat. Tuhan Yesusku luar biasa. Oke. Sudah hafal? Sekali lagi ya kita percobaan. Bagaimana kabarnya? Dahsyat. Tuhan Yesusku luar biasa. Nah, Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Adik-adik percaya? Amin. Amin. Setiap hari kita senantiasa mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Kita setiap hari dipelihara oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, kita akan mengangkat satu pujian ya yang menyatakan kasihnya Tuhan yang selalu kita rasakan setiap hari. Kita mau angkat satu pujian. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Dari rumah tepuk tangan ya. Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, tetap milikku. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ya, Yesus segalanya ya buat kita semua. Amin. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi dengan penuh sukacita sebab Tuhan Yesus senantiasa baik bagi kita. Kita akan memuji Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu dalam kesudahan. Betapa mulianya nama Yesus, jiwaku berselamatkan. Betapa baiknya
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita bagi namanya. Kita juga telah mengagungkan Tuhan Yesus lewat setiap puji-pujian, lewat setiap lagu-lagu yang sudah kita lakukan. Sekarang tiba saatnya kita akan kembali menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, terlebih dapat melakukan apa yang menjadi firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Firman Tuhan kepada Kak Daud, saya persilakan. Ya, adik-adik, sebelumnya shalom. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita untuk Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Huanto akan berdoa untuk kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan, Kak. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, biarlah kami menjadi pendengar yang baik. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang berotoritas atas diri kami ya Tuhan. Berkati Kak Daud yang akan menyampaikannya, kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, sekali lagi shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di hari ini. Semuanya sehat? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi kita. Dan mari adik-adik, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, ya. Ayo adik-adik semuanya yang ada di rumah bisa ambil Alkitabnya, disediakan Alkitabnya. Kemudian jika sudah, adik-adik semuanya bisa buka dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 20, ya. Yosua 20 ayat 1 sampai 9.
Bagaimana? Sudah ketemu semua adik-adik? Belum. Oh, masih ada yang belum ya? Ya, ditunggu. Oke. Sudah ketemu ya? Udah. Ya. Yuk, semuanya perhatikan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Adik-adik di rumah juga baca. Kak Daud dari sini akan bacakan untuk adik-adik. Ya. Yosua 20 ayat 1 sampai 9. Di bawah perikop kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini. Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat terlebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri depan pintu gerbang kota dan beritahukan perkara kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila menuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan pada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba. Itulah Hebron di pegunungan Yehuda, dan di sebelah sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Galilea dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Ya, demikian jawab firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, adik-adik, di sini ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari bersama, di mana Tuhan mengizinkan bangsa Israel, ya, yang pada waktu itu masuk ke dalam tanah Kanaan, itu dibebaskan dari hukuman, ya, dibebaskan dari hukuman, di mana Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka jika mereka melakukan pelanggaran, ya, melakukan pelanggaran yang sebenarnya itu bukan disengaja dan tidak pernah dipikirkan terlebih dahulu. Nah, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi mereka. Nah, dari yang sudah kita baca tadi, Tuhan sudah menentukan tempat-tempat atau kota-kota perlindungan. Nah, Tuhan sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah memberitahukan pada Musa, ya, terus kemudian diberitahu kepada Yosua, karena Musa mengetahui bahwa dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini adik-adik, ini adalah gambar di mana tempat-tempat atau daerah-daerah, ya, daerah-daerah yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka, yaitu para orang-orang Israel yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja, ya. Jadi Tuhan mengizinkan mereka melarikan diri ke daerah-daerah itu. Yang pertama di sini, ya, yang di sini ada tulisan Kedes, ya, ini adalah tempat pertama. Terus ini ada daerah Golan, ya. Terus di sini
Ramot, Gilead, terus kemudian daerah Sikem, terus kemudian Hebron dan Beser. Itu adalah daerah-daerah yang Tuhan sediakan untuk mereka. Nah, kenapa sih adik-adik kok Tuhan malah melindungi orang-orang yang telah membunuh? Nah, ternyata Tuhan memiliki alasan tersendiri, ya, untuk mendapatkan daerah ini. Ternyata bangsa Israel itu tidak sengaja, nah, tidak sengaja membunuh orang setempat. Nah, itu yang Tuhan katakan, Tuhan tetap melindungi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Nah, di manakah daerah-daerah itu, adik-adik, ya? Nah, di sini kakak sudah mencoba mencarikan gambar-gambaran daerah-daerah kota-kota perlindungan. Nah, bisa dilihat ya, mungkin seperti ini ya. Ini ya, daerah Kanaan, ini adalah gambarnya, ini adalah kotanya. Jadi kota itu sangat besar dan sangat dilindungi dengan benteng-benteng. Nah, di sini adalah tempat-tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka. Nah, kenapa sih Tuhan memberikan tempat itu? Nah, kembali lagi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Nah, di sana dikatakan tadi di ayat yang keempat. Nah, nih. Nah, di ayat keempat, apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka harus ia tinggal berdiri depan pintu gerbang kota. Nih ya, ini ada gerbangnya. Nah, gerbangnya sangat besar ya. Berdiri depan pintu gerbang kota dan beritahukan perkara kepada tua-tua kota. Nah, di sini Kak juga sudah mencoba mencari ilustrasinya. Nah, siapa sih tua-tua kota itu? Nah, ini bisa jadi seperti ini, penjaga gerbangnya atau orang yang sudah dipilih oleh kota-kota itu sebagai penjaganya. Nah, di sini ternyata tidak hanya mereka lari saja, tapi mereka harus berkata jujur kepada tetua-tetua kota itu atau pemimpin-pemimpin yang menjaga di sana supaya mereka diizinkan masuk. Nah, karena mereka sudah Tuhan utus dan para tetua-tetua itu mengetahui bahwa Tuhanlah yang mengutus mereka, mereka diizinkan masuk supaya mereka terhindar dari para pembunuh-pembunuh ini atau pengejar-pengejar orang yang ingin berbalas dendam. Ya, orang yang membalas dendam ini adalah bisa dikatakan keluarga-keluarga orang yang terbunuh tadi, ya, yang terbunuh tidak sengaja tadi. Mereka mengejar para pembunuh-pembunuh ini. Nah, tetapi mereka bisa masuk ke kota itu, ya, bisa masuk ke kota ini karena mereka ditolong oleh Tuhan melalui para tetua-tetua itu. Nah, di sini kita dapat belajar ya adik-adik ya, ada hal yang menarik, yaitu firman ini mengajarkan bahwa setiap orang itu sebenarnya tidak boleh ceroboh seperti para pembunuh-pembunuh ini, ya. Walaupun mereka tidak sengaja, tapi mereka juga termasuk golongan orang yang ceroboh karena tidak memikirkan efeknya, ya kan, sehingga mereka akhirnya dikejar-kejar. Nah, bisa dikata seperti ini adik-adik. Bisa kita bayangkan atau kita ilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlindungan Tuhan itu nyata nggak sih dalam kehidupan kita? Ya, seperti contoh seperti ini. Saat kita main sepeda, ya, kita ngayuh sepeda, tiba-tiba kita menyenggol teman kita dan akhirnya jatuh. Nah, padahal kita tidak sengaja dan kita tidak mempunyai niat untuk menyenggol orang itu. Nah, hal itu juga yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka sebenarnya tidak ingin membunuh, tapi karena keadaan tiba-tiba mereka melakukan hal itu. Nah, itu hal-hal yang tidak sengaja, tetapi dan mereka juga tidak memikirkan lebih dahulu ya. Dahulunya sebelum mereka membunuh itu juga mereka tidak punya pikiran, wah aku nanti akan membunuh dia. Tidak seperti itu. Seperti halnya saat kita bermain sepeda tadi, kita tidak ada niatan atau tidak ada pikiran untuk menyenggol teman kita sehingga teman kita jatuh. Nah, itulah yang dapat kita pelajari dalam firman ini, di mana hal yang tidak sengaja atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sengaja itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti bangsa Israel, Tuhan ternyata juga menyediakan tempat bagi mereka, tempat untuk berlindung, ya kan? Nah,
di saat kita melakukan seperti itu, ternyata Tuhan juga memberikan kelegaan bagi kita. Saat kita menyinggol teman dan mereka jatuh tanpa sengaja, nah kita juga, Tuhan pasti akan memberikan hikmat pada kita. Entah kita tiba-tiba langsung menolong dia, langsung mengangkat dia, menanyakan bagaimana keadaannya, memberikan pertolongan pada teman kita yang jatuh itu juga salah satu pertolongan Tuhan bagi kita, yaitu melalui hikmat yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, di situ dapat kita pelajari ya. Yang pertama, Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita, ya. Di saat kita melakukan hal-hal yang mungkin seperti tadi tidak sengaja itu, Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi kita. Nah, seperti halnya ini tadi ya, seperti halnya ini. Di saat para orang Israel itu tadi melakukan kesalahan, ternyata Tuhan juga memberikan pertolongan melalui kota-kota yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan sudah menyediakan kota itu jauh sebelum hal itu terjadi, ya kan? Kenapa bisa Kak Daud katakan kok hal itu bisa disiapkan sebelum hal itu terjadi? Karena ternyata Tuhan tuh berbicaranya bukan pada Yosua, ya kan, yang memberikan informasi pada para pembunuh ini, tetapi Tuhan memberikan informasi pada siapa? Musa, ya kan? Dan kita ketahui bersama bahwa Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, itu sebabnya bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan sudah memikirkan jauh ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, di situ dapat kita pelajari bersama ya, bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Nah, terus yang kedua yang akan kita pelajari adalah ternyata hukum Tuhan itu baik, adik-adik. Ternyata Tuhan itu memberikan pembelajaran bagi kita itu bukan pembelajaran yang jahat, tetapi pembelajaran yang baik, ya. Jadi kita juga dapat perhatikan di situ ya. Perhatikan di ayat-ayat yang ke-6. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan pada rapat jemaat untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan. Nah, disitulah yang dikatakan Tuhan itu ternyata adil bagi bangsa Israel waktu itu. Dan kalau kita bisa tarik ke saat ini, ya kan, hukum Tuhan itu juga adil, ya kan. Kalau di saat ini mungkin kalau kita bisa mengetahui bahwa dunia ini juga ternyata bukan banyak hal yang baik-baik saja, banyak juga hal-hal yang kurang baik, gitu kan. Tetapi Tuhan juga memberikan penghukuman juga adil. Bagi orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan selalu melindungi. Bagi orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah yang namanya itu membiarkan anak-anak Tuhan itu tergeletak, ya kan? Contoh, saat ini adik-adik sedang belajar di rumah, ya kan? Sedang belajar di rumah. Apakah Tuhan mau membiarkan adik-adik kebingungan dalam belajar? Ternyata tidak, ya kan? Tuhan selalu memberikan cara. Baik itu melalui guru, bisa juga melalui orang tua, ya kan, untuk menolong adik-adik tetap bisa belajar, ya kan. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita kebingungan menghadapi masalah-masalah yang ada. Itu juga yang dihadapi oleh para orang Israel yang melakukan pembunuhan waktu itu, yang membunuh tidak sengaja waktu itu. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itu adik-adik ya. Jadi dua hal itu yang boleh kita pelajari bersama. Yang pertama tadi adalah Tuhan berikan pembelajaran kepada kita supaya kita tetap berhati-hati dalam melakukan tindakan. Sebagai contoh tadi saat bersepeda, supaya tidak bisa menyenggol orang lain juga kita harus berhati-hati, ya kan? Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita juga harus berhati-hati. Jangan ceroboh, jangan gampang terpancing emosi sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang kurang baik, ya kan? Itu. Yang kedua, kita harus percaya bahwa hukuman Tuhan itu adalah baik, ya. Tuhan itu selalu memberikan hukuman pada kita, bukan hukuman yang
jahat, tetapi hukuman yang memberikan pembelajaran bagi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu ya adik-adik ya. Jadi seperti halnya tadi, Tuhan pertama tadi saat terjadi pembunuhan, Tuhan sudah menyediakan tempat, ya kan? Kok kita lihat dari kembali ya, sudah menyediakan tempat. Terus kemudian Tuhan juga sudah menyediakan penolong, ya kan, melalui orang-orang ini, supaya mereka bisa masuk dalam kota itu dan berlindung di dalamnya, supaya mereka tidak tertangkap oleh para orang-orang ingin berbalas dendam, ya, ingin membalas dendam kepada pembunuh ini. Nah, jadi itu adik-adik kita bisa pelajari. Mungkin nanti kita akan belajar di rumah ya. Nanti untuk adik-adik yang kelas kecil ya, yang kelas kecil nanti akan menggambar, mewarnai ya. Nanti akan mewarnai. Di sini ada gambar tentang 3 hal tadi. Yang pertama adalah orang yang membunuh, kemudian orang yang mengejar-ngejar pembunuh, dan penolong yang Tuhan sediakan, yaitu melalui tetua-tetua kota yang mereka tuju. Tuh ya. Nanti untuk yang besar, nah nanti Kak Daud akan mencoba untuk kalian membuat ini peta di mana tempat Tuhan sudah sediakan ya. Nanti kalian akan membuat seperti ini ya. Nanti kakak kasih contoh, kemudian nanti kalian akan membuat dalam selembar kertas ya. Nanti bisa dikumpulkan ke kakak-kakak yang akan datang ke rumah ya. Nanti siapa yang akan datang kita akan tunggu besok hari Minggu sore ya. Yang pasti nanti materinya akan di-share ya lewat video ini. Nanti gambarnya akan ditampilkan juga di lewat video ini. Jadi nanti adik-adik bisa mengikuti. Untuk yang kelas kecil, untuk yang mewarnai, nanti mungkin Minggu pagi akan diantar, kalau enggak Sabtu sore ya, akan diantar supaya adik-adik nanti bisa mewarnai gambar yang sudah disediakan. Begitu adik-adik ya. Jadi demikian firman Tuhan. Sekali lagi, tetap kuat dalam Tuhan di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun adik-adik belajar di rumah, tapi Tuhan selalu memberikan cara untuk adik-adik tetap bisa mengerti pembelajaran-pembelajaran yang guru-guru berikan, dan adik-adik bisa mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Dan tetap jaga kesehatan untuk adik-adik semuanya, sehingga setiap minggunya kita bisa bertemu, kita bisa sharing. Mungkin adik-adik nanti ada masukan atau apa bisa disampaikan melalui chat, atau bisa hubungin kakak-kakak guru-guru sekolah minggu, sehingga adik-adik bisa sharing sama kita kakak-kakak yang ada di sini. Begitu adik-adik ya. Kita akan akhiri firman Tuhan ini ya. Kita akan mengucap syukur bahwa Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menolong kita, dan Tuhan selalu menyertai kita. Yuk semuanya akan berdoa, adik-adik. Kita akan berdoa ya. Kita akan mengucap syukur bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami telah belajar mengenai perlindungan Tuhan yang sungguh nyata, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, dan kami percaya Tuhan juga terus akan menolong kami. Tuhan akan berkati kami di masa-masa sulit ini Tuhan, di masa-masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan selalu memperhatikan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa pada saat ini. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh mengimani perlindungan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami, berkati orang tua kami, berkati masa studi kami, masa depan kami. Tuhan akan terus berkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, semuanya diberkati oleh firman Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Siapkan persembahan adik-adik semua. Kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan sambil memuji Tuhan. Bawalah persembahan.
persembahan kita. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini di dalam doa. Nanti untuk doa persembahan dan doa syafaat akan dinaikkan oleh Kakak Priska. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan juga untuk doa syafaat kita. Saya ajak untuk adik-adik buka tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Walaupun kami tidak bersama-sama, kami beribadah lewat daring, tapi kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami, biarlah boleh menjadi berkat Tuhan untuk kami semuanya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah, kiranya Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati keluarga kami Tuhan, berikan berkat yang luar biasa Tuhan untuk kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan pemulihan untuk bangsa kami yang saat ini masih menghadapi COVID-19, supaya segera berlalu ya Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama untuk beribadah kembali, supaya kami bisa bertemu lagi dengan teman-teman, dengan kakak-kakak semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap kami masing-masing, biarlah Tuhan berikan berkat untuk kami semuanya. Kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami, supaya Tuhan menyertai kami, supaya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya kita akan menyanyi satu lagi ya pujian. Kita akan kembali pujikan Betapa Baiknya Engkau Tuhan.